Seringkali orang mengonsumsi obat tak sesuai anjuran dokter dan menghentikan pemakaian saat rasa sudah membaik. Padahal perilaku tersebut bisa saja menimbulkan penyakit yang lebih serius. Bagaimana keadaan Gun Gunawan sekarang? Saya Gunawan punya riwayat hipertensi. Ketika itu obat hipertensi hanya saya minum ketika merasa sakit saja. Stroke merenggut kehidupan normal saya. Go Healthy, Kamis 22 April jam 6:30 pagi. Serangan stroke. Serangannya yang tiba-tiba bisa jadi membuat kita terkejut. Ini pun yang dirasakan Gunawan. Pria parubaya ini tak menyangka dirinya akan terserang stroke. Saat itu ia bermaksud bergegas mandi selepas ia melakukan aktivitas bekerja. Namun sesaat setelah ia memasuki kamar mandi, ia merasakan mulai tidak dapat mengontrol kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing. Hingga terbenturlah kepalanya ke tembok dan terjatuh lemas tak berdaya. Lalu ia berteriak meminta pertolongan, dan kakak iparnya pun membawanya segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan parahnya lagi, Gunawan sempat terbaring koma di rumah sakit selama 2 hari. Tekanan darah yang tinggi disinyalir membuat Gunawan mengalami serangan stroke ini. Bagaimana cerita lengkap Gunawan berjuang bangkit dari serangan stroke yang ia alami? Saksikan bahasan lengkapnya di Go Healthy berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat seperti kami di sini. Saya Ronald juga nanti di Go Healthy. Cara terbaik hidup sehat. Jadi sebelum memulai acara untuk memastikan semuanya sesuai dengan protokol kesehatan, maka kami dan juga narasumber semuanya di sini melakukan tes swab antigen. Harapannya semua juga dalam kondisi sehat dan pemirsa juga dalam kondisi sehat. Ya, dan seperti biasa di Go Healthy kami akan membahas mengenai masalah kesehatan. Ada bersama kami ada Pak Gunawan yang akan membagikan nanti kisahnya kepada kami. Apa kabar Pak Gunawan? Baik. Dan juga ada Mbak Lula Kamal di sini. Mbak Lula apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, hati-hati ini banyak di antara kita nih ya. Ya mungkin ada juga nih pemirsa. Ketika sakit dikasih obat dari dokter, diminum. Ketika udah agak enakan, obatnya dilepas. Padahal belum habis. Ya konsultasi sama dokter. Hati-hati. Salah satunya penyakit yang harus minum obat rutin tidak boleh terlewat adalah tensi. Ya, obat tensi, hipertensi. Tuh, nggak boleh kelewat tuh. Karena tuh, seperti kita tulisannya, minum obat tensi hanya saat gejala. Hati-hati, bisa berakibat stroke. Betul kan, Mbak Lula? Betul banget. Kita lihat, orang sampai setelah stroke itu pertama pasti ada kecacatan di sana ya. Pasti udah bisa sejalan, tangan nggak bisa digerakkan, nggak bisa bicara, semua lah pada dasarnya. Banyak yang kemudian yang biasa dia kerjakan tidak bisa dikerjakan, orangnya juga secara emosional pasti terganggu. Tuh kemudian belum lagi kalau bekerja. Kalau dalam keadaan seperti itu masih bisa kerja nggak? Pasti nggak bisa kerja. Bagaimana perekonomian? Bagaimana kemudian permasalahan pekerjaan? Setelah itu pasti mikirnya gini, setelah ini gimana ya? Bisa kerja lagi nggak sih? Terus aktivitas yang lain semua, belum lagi kemudian sama istri, barangkali ada permasalahan banyak. Jadi maksudnya permasalahannya nggak sesimpel yang kita pikirkan, oh udah sakit, kan sembuh juga kok. Nggak, untuk sembuhnya itu panjang ceritanya. Kemudian lagi barangkali yang harus diingat, kalau misalnya di rumah barangkali ya, beda sekali yang namanya pusing karena hipertensi, karena tensinya tinggi, sama pusing yang kalau kita minum obat penghilang sakit aja atau barangkali obat buat sakit kepala aja selesai ceritanya. Karena kalau yang karena hipertensi ini kita mesti jaga intensinya. Sementara kalau yang buat sakit kepala ya udah pakai obat yang warung pun nggak masalah ceritanya. Bahwa tensi itu harus terkontrol dengan baik, jangan sampai hipertensi. Minum obat dia mesti. Ini juga nggak memandang usia juga, karena banyak juga yang datang ke sini Mbak Lula sebagai narasumber itu juga masih muda-muda gitu, usianya masih 30-an, masih produktif. Mereka juga akhirnya karena darah tinggi ini tidak terkontrol, kemudian jadi kena stroke juga. Jadi jangan anggap bahwa ini masih muda kok, nggak apa-apa gitu ya. Oh ini sangat apa-apa gitu sebetulnya. Apa-apa seperti yang ada bersama kami di sini pemirsa. Waktu terkena stroke-nya masih muda. Betul. Dan awal penyebabnya adalah beliau sadar punya hipertensi, tapi ketika badannya sudah agak enak, obatnya dilepas. Apakah betul itu yang terjadi Pak Gunawan? Iya. Usia 38-39 waktu itu ya. Iya, waktu terkena stroke itu ya. Iya. Jadi beberapa bulan sebelumnya rasanya pusing-pusing, tidak enak. Tidak enak, ke dokter dikasih obat, sehari 2 hari minum, udah enak kan, obat itu nggak saya minum kembali. Nah, Karena itu obat untuk sebulan. hipertensi waktu itu diukur berapa Pak? 180 per 100. Iya, Pak, waktu ngelepas obat itu tahu nggak tensinya berapa? nggak tahu. Pokoknya udah nggak pusing aja. Pokoknya udah enak, udah enak nih gitu. Lepas aja ya. Dan sendiri ya Pak, tidak konsultasi dulu pastinya kan?
Iya, oke. Oke, Terus sempat ada rasa-rasa lagi nggak setelah itu? Enggak ada. Merasa sehat aja. Sampai kemudian terkena stroke, jaraknya berapa lama? 6 bulan. 6 bulan setelah itu terkena stroke. Di hari kena stroke itu apa yang terjadi? Pas sedang apa Bapak? Sedang mandi, pulang kerja, tiba-tiba dari mana tulang ekor belakang ini ada yang jalan ke kepala, tiba-tiba bunyi terus gitu. Nggak taunya udah kepala udah nggak terkontrol, kepala terbentur dinding, udah saya jatuh. Sempat minta tolong kan ya? Iya, sempat minta tolong, ditolong sama kakak ipar, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi Bapak sempat masuk ICU kan? Iya, karena saya kan koma 2 hari. Sempat koma 2 hari. Pak, pengen tahu Pak, keluarga ada yang hipertensi juga? Iya, orang tua. Oke. Bapak dan ibu. Cerita ini kita harusnya sudah waspada. Dari kesimpulan ada benang merahnya. Hipertensi emang nggak main, berakibat komplikasinya yaitu stroke ya. Bagaimana caranya kita untuk menjaga tekanan darah dalam kondisi terbaik? Ada teknologi yang bisa membantu kita untuk melakukannya. Ada penjelasan dari Mas Panji. Mas Panji silahkan. Pemirsa, kita tidak boleh anggap remeh yang namanya hipertensi. Sehingga kalau misalnya kita memang harus minum obat, ya diminum secara rutin sesuai dengan anjuran. Karena kalau tidak, tensi kita bisa tidak terkendali dan ujung-ujungnya bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi, termasuk serangan stroke. Yuk kita mulai peduli lagi dengan kesehatan kita. Lakukan modifikasi gaya hidup. Cek kesehatan, kemudian upayakan untuk hidup lebih sehat, disiplin minum obat, dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang tepat, seperti teknologi laser. Apalagi sekarang teknologi laser hadir dengan praktis dan portable. Cukup dipergunakan pada pergelangan tangan kiri saja. Ini namanya adalah dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang telah terdaftar resmi di pemerintah yang bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah, saat ini di hadapan Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Coba handphonenya diambil dulu, kemudian difoto, supaya nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh tahukah Anda kondisi darah yang kurang sehat dapat berisiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dokter Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Everybody dress it up. Smart TV Polytron Soundbar lengkap dengan ribuan jam tayangan hiburan, live music, acara anak-anak yang mendidik, dan olahraga dunia. Telan-telan rasa dahaga dan telah basah jasmani rohani kita. Insya Allah mendatangkan berkah. Semoga puasa kita hari ini dan seluruh ibadah yang telah dijalankan dapat membawa berkah kepada kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan pahala serta rahmat yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Free diving ini nggak perlu bisa berenang. Free diving ini adalah olahraga paling berbahaya kedua di dunia. Mermaid itu cuma ada di film kartun. Nah yang paling penting itu kan nggak cuma sekedar mau, tapi gimana cara kita ngelangkah kan? Belum pernah loh di panggung unlock narsum yang cerita berantem sama istri. Persiapan untuk bikin hasil yang bagus adalah kamera yang mahal, jas yang luar biasa keren.
Unlock with Billy Boon, Sabtu 24 April jam 7 malam. Saya ketemu mermaid. Editorial Media Indonesia, Senin sampai Sabtu, jam setengah 8 pagi. Didukung oleh Pemirsa, sama-sama kita kembali lagi untuk belajar di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tema kita hari ini adalah minum obat tensi hanya saat gejala, akibatnya adalah stroke. Hati-hati, obat tensi ini adalah obat yang harus rutin diminum setiap hari, tidak boleh tertinggal. Ya, itulah yang dialami oleh Pak Gunawan yang hadir bersama kami di sini. Itu dia, punya hipertensi, hanya diminum 2 hari setelah badannya agak enak. Dilepas obatnya, 6 bulan kemudian beliau terkena stroke. Ya, waktu itu kan Bapak cerita terkena stroke lalu Bapak koma. Iya. 2 hari koma. Ketika Bapak siuman tersadar, perubahan di badan apa nih Pak yang terasa? Jadi di badan saya wajah sebelah kanan miring atau apa ya, tidak simetris, ya, ngomong cadel atau pelok, dan penglihatan buram atau tidak jelas. Tangan sama kaki itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Kaku atau lemas Pak itu Pak? Lemas itu. Lemas. Jadi diangkat ini. Yang sebelah kanan ya Pak? Iya, sebelah kanan. Tapi ini sudah bisa diangkat sekarang? Iya, alhamdulillah. Gimana Pak? Iya. Karena udah bisa sekarang yang Iya, sekarang bisa. Jangan menggunakan tongkat awalnya ya? Awalnya menggunakan tongkat, cuman sekarang alhamdulillah sudah lepas dan sudah bisa naik angkutan umum. Sudah mandiri berarti sekarang. Sudah tidak buram lagi? Sudah normal alhamdulillah. Oke, tapi mohon maaf nih Pak, apakah Bapak waktu terkena stroke perubahan emosional terasa nggak Pak? Bapak jadi orang yang lebih lebih galak atau lebih galak? Iya. Jadi apa maunya cepat atau apa maunya cepat. Jadi marah terus gitu ya Pak? Secara aktivitas fisik terganggu sudah pasti. Akhirnya nggak kerja dulu tuh Pak? Iya, selama 7 bulan. 7 bulan full tidak kerja, tidak ada pemasukan. Dapat sih gaji dari kantor. Tapi dapat gaji dari kantor. Wah, masih beruntung nih. Kantornya masih baik, tidak semua seberuntung Pak Gunawan juga. Gitu kan ya? Tapi setelah 7 bulan kemudian masuk kantor seperti biasa? Iya, masuk kantor seperti biasa. Cuman jalannya dibantu dengan tongkat. Beraktivitasnya gimana? Bapak kerja di meja kan ya? Maksudnya? Iya, saya di back office sebagai HRD. Lalu aktivitas fisiknya gimana? Waktu itu tangan sudah bisa digerakkan? Tangan belum bisa bergerak, maksud tangan kanan masih kaku. Saya ngetik pakai sebelah kiri. Padahal Bapak tidak kan? Bukan. Aduh, terbayang. Jadi semua aktivitas berusaha yang sebelah kiri untuk lebih bisa dominan. Oke. Jadi dari sejak serangan stroke sampai tahun ini udah berapa tahun Pak? Dari 2014 ya kena ya? Berarti udah 7 tahun ya? Iya. Sesudah 7 tahun berlalu, yang masih tersisa apa saja nih Pak? Ya, tangan kanan aja. Tangan ya? Masih kaku untuk menulis. Masih kaku untuk menulis. Iya. Sebetulnya Pak Gunawan termasuk yang cukup baik kan, sudah masih bisa kerja lagi, jalan lagi, begitu. Tapi kan masih banyak cerita yang barangkali sampai sekarang masih belum bisa jalan, atau sampai sekarang masih belum bisa berbicara begitu. Yang paling penting sekarang adalah buat siapapun nih, mulai dari sekarang mesti pola hidup sehat. Yang paling baik adalah jangan punya hipertensi sebetulnya kan. Jadi kalau misalnya kalau bisa kita jaga jangan sampai tensi kita tinggi. Medical check up harus kita harus tahu dong sebenarnya tensi kita berapa. Mulai hidup lebih sehat dari mulai makanannya, pola makannya, dari olahraga, istirahatnya semua ya. Termasuk stresnya juga ya harus dimanage dengan baik. Kalau mau nurunin dosis, kalau mau menghentikan obat, semua tergantung dari dokternya. Dokternya yang akan kemudian bikin pola, bikin rencana nih seperti apa. Dan yang paling lebih jauh, yang paling penting adalah kalau zaman sekarang nih ya, menggunakan teknologi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini tuh penting banget, apalagi berhubungan sama hipertensi. Karena saya sendiri juga mengalami nih berhubungan sama hipertensi ini ya. Jadi ada teknologi laser yang dia itu bisa membantu berhubungan sama tensi darah. Tensi darah ini berhubungan juga dengan zat yang namanya nitric oxide sebetulnya. Zat ini dimiliki oleh tubuh kita. Tubuh kita ini bisa ngeluarin si zat tersebut, tapi kadang-kadang kurang ngeluarinnya. Si alat kesehatan ini, yang teknologi laser ini bisa membantu tubuh kita mengeluarkan nitric oxide supaya pembuluh darah kita nih jadi lentur, kemudian jadi lebar. Alat kesehatan ini akan membantu kesehatan kita, di mana dia bisa membantu kita menurunkan si tensi darah itu, Pak. Nah itu dia tuh Mbak Lula, modifikasi gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat.
itu memang berat, cuman mungkin karena belum terbiasa aja kali ya. Betul. Memang pada dasarnya kita kalau bisa modifikasi bukan untuk sebulan 2 bulan aja. Ya. Modifikasi maksudnya akan stay di situ sampai nanti akhir umur kita sebetulnya. Kita betul-betul mengubah pola hidup kita ke tempat yang lebih baik. Termasuk tadi bagaimana kemudian menjaga tensi kita di tempat yang normal. Gunakan semua cara. Seperti kalau misalkan ternyata udah modifikasi masih nggak turun-turun juga, tambah obat, tambahin lagi alat kesehatan. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknologi, makanya kita akan segera menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu kesehatan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa, mungkin saja ya masih ada di antara kita yang salah persepsi nih tentang obat hipertensi. Disamain dengan obat sakit kepala. Ketika ada gejala, muncul sakit kepala, diminum obatnya. Tapi ketika sudah membaik, di stop. Nah, ini yang berbahaya loh. Makanya obat hipertensi ini wajib diminum sesuai dengan anjuran dari dokter Anda. Oleh karena itu juga kenapa Go Healthy hadir setiap hari, supaya kita bisa memberikan informasi-informasi kesehatan untuk Anda, supaya hipertensinya bisa terkendali dan terhindar dari berbagai macam komplikasi. Untuk itu juga kenapa Gogomol menghadirkan Dr. Laser ke Indonesia 10 tahun yang lalu untuk membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Yuk kita lakukan modifikasi gaya hidup kita dan juga manfaatkanlah teknologi laser untuk membantu kesehatan Anda. Pastikan ketika Anda memilih alat kesehatan yang tepat, pilihlah yang telah terdaftar resmi di pemerintah seperti Dr. Laser yang telah memiliki nomor izin edar resmi. Hati-hati jangan sembarang memilih produk yang mengaku menggunakan teknologi laser tapi bahkan tidak terdaftar. Pastikan Anda hubungi nomor telepon yang tertera atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami dan juga bisa mencari official store Gogomol supaya Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat dari Dr. Laser. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser. Didukung oleh tahukah Anda kondisi darah yang kurang sehat dapat berisiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi? Dr. Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dr. Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dr. Laser hanya di Gogomol. Ikuti petunjuk pemakaian. Masih muat sayang. Iklan mana lagi nih? Bingit. Mana muat? Butuh yang lebih besar. Gampang nih, Politon Beleza Jumbo. Buktinya? Ayo kita. Kulkas kalian ambrol. Lebih besar. Beleza Jumbo. Luar semua. Beleza Jumbo. Besarnya nggak ada lawan. Mohon, Dr. Susilo Bapak Yudhoyono. Atas nama Partai Demokrat. Makanya saya kepengen dengan SBY saya mau Pak. Enggak, dia itu enggak level. Mohon maaf ya Mas ya. Nah, betapa pentingnya sosok figur dan tokoh di partai politik yang menang itu jadi itu, jadi artinya Medcom.id, a part of Media Group News. Setiap hari selama bulan Ramadan, mari bersama kita berdalam ilmu keislaman sambil menikmati santapan berbuka puasa. Tenangkan hati, terangkan pikiran dengan mengikuti tausiah Bunda Munifah Syanwali. Marhaban ya Ramadan, marhaban di syahrul siyam. Segala amal ibadah kita di bulan Ramadan itu mudha'afah. Artinya dilipat gandakan. Lentera Kolbu setiap hari setelah azan maghrib selama Ramadan.
Selamat pagi Indonesia, Senin sampai Sabtu, jam 8:30 pagi. Didukung oleh Pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai sesuatu yang mungkin sering Anda lakukan, ya. Minum obat tensi hanya saat gejala, hati-hati itu bisa mengakibatkan stroke. Karena di sini ada yang sudah mengalaminya dan memang beliau terkena stroke. Ada Pak Gunawan di sini, ya. Iya. Punya hipertensi, kebetulan orang tua juga hipertensi ya dari ibu. Iya. Nah, Ayah juga ya Pak ya? Iya, ayah juga. oh, dan ibu dan ayah dua-duanya punya hipertensi. Iya. Gitu. Tapi itu dia, beliau angkanya tinggi waktu itu, 180/100, dikasih obat dari dokter untuk 1 bulan, 2 hari diminum, sudah badan enak, obatnya dilepas, 6 bulan kemudian stroke itu datang. Padahal si obat itu kan menjaga kita supaya tensi kita masuk ke tempat yang namanya normal lah intinya. Berapa sih sebetulnya yang dikejar gitu ya. Kalau misalkan yang masih muda-muda itu kita kepengennya sih punya tensinya nih di bawah 120/80 gitu. Jangan lewat dari sana. Kalau di atas umur itu misalnya udah 50 ke atas bisa dikasih sampai 14/9. Tapi pada dasarnya yang muda-muda nggak bisa jauh-jauh tinggi-tinggi gitu. Padahal kegiatan masih banyak gitu ya. Tidurnya juga banyak. Dan paling penting lagi barangkali juga kita mesti ngerti jangan pegangan sama gejala, jangan pegangan sama rasa. Ya, karena kadang-kadang nggak ada juga gejalanya. Tidak ada rasa apa-apa. Kadang-kadang sudah tinggi juga, terus merasa emang segitu kok tensi saya, emang selalu tinggi terus cuek aja gitu. Padahal itu nggak biasa ya, Bapak ya. Kembali ke saat dimana Bapak terkena stroke dan sebelumnya Pak, hipertensi sudah ada. Kolesterol aman Pak? Aman. Maksudnya waktu itu ada, cuman kolesterolnya tinggi gitu. Kalau diabetes? Ada, ada 300. Oh, ada diabetes juga. Pada saat serangan stroke, gulanya 300 ternyata. Oh, jadi itu pakai combo ya waktu itu ya. Dia satu udah bahaya Mbak. Iya. Ada kombonya nih di diabetes Betul, ternyata. walaupun kalau ceritanya adalah kalau pecah pembuluh darah memang lebih larinya ke arah yang hipertensi, tapi jangan salah nih ya, tadi saya sebutkan bahwa si hipertensi ini walaupun tensi kita tinggi terus adalah pembuluh darah kita kemana-mana nih permasalahannya, termasuk ke ginjal. Ingat, hipertensi itu dekat sekali dengan kerusakan ginjal. Kita cuci darah loh ujungnya. Ternyata diabetes juga sama. Dia juga akan merusak pembuluh darah yang kecil-kecil, termasuk pembuluh darah kita yang di ginjal. Jadi Bapak kalau meliharanya hipertensi ketemu sama diabetes, ini combo yang nggak asik banget. Ujungnya kita udah siap-siap nih. Kalau nggak jantung, satu lagi adalah gagal ginjal jadinya. Dan kalau sudah rusak nggak bisa dibalikin lagi begitu, nggak bisa diobati, disembuhkan lagi. Tapi kan sekarang sih udah oke ya Pak, maksudnya minum obatnya kan teratur. Minum kan ya Pak sekarang? Tensinya juga terkontrol ya Pak, berapa Pak? Terkontrol ya, 140/80. Udah. Gulanya juga aman sekarang. Aman, sekarang gulanya kemarin 140. Oh, oke, bagus gulanya. Gitu ya. Kita kalau hitung-hitungan gulanya lebih daripada 2 gitu ya. Oke. Nah terus kalau soal gaya hidupnya sendiri Bapak sudah memperbaiki Pak dari makannya, tidurnya gimana nih sekarang? Iya. Tidurnya saya jam 10. Sekarang udah tidur, jam 5 bangun. Nah, udah oke. Dia suka agak berarti biasanya makan. Gimana nih makannya Pak? Ya, makan saya masih normal ya. Jadi makannya masih banyak. Nggak pilih-pilih maksudnya. Semua dimakan. Iya. Bicara mengenai teknologi laser ini, dia juga bisa bantu untuk keadaan gula darah kita. Gula darah sama kolesterol sebetulnya. Ini memang berhubungan sama gula, berhubungan sama lemak dan kolesterol ini sebetulnya mereka itu adalah bahan bakar buat energi kita, buat tenaga kita sebetulnya. Tapi kalau nggak dibakar dengan benar, dia numpuk di darah dan dia akan bisa merusak dan bisa menyebabkan pengentalan darah. Sekarang kalau bicara mengenai gula dan kolesterol ini, ada yang namanya mekanisme mitokondria, di mana kemudian mitokondria ini akan membakar si gula dan kolesterol lebih banyak supaya kemudian yang dalam darah kita ini turun, gulanya turun, kolesterolnya turun, tenaga kita ini akan jadi lebih banyak. Dan ini bisa dibantu dengan teknologi laser supaya tubuh kita ini lebih optimal kerjanya. Belum lagi bicara mengenai darah yang kental. Nah, menjaganya gimana? Tubuh kita ini latihannya memang banyak sebetulnya. Satunya adalah dia bisa menghambat agregasi trombosit supaya nggak kental gitu darahnya. Satu lagi kalau ada gumpalan, tubuh kita ini bisa menguraikan sebetulnya. Cuma balik lagi,
semua fungsi udah bagus, kadang-kadang nggak optimal. Kenapa? Karena memang ada permasalahan, mungkin kebanyakan yang dimakan, atau barangkali memang tadi pola hidupnya tidak sehat ya. Teknologi laser bisa membantu supaya mekanisme ini semua bekerja dengan baik. Jadi kalau ada gumpalan diuraikan, yang mau menggumpal dijaga. Pokoknya aliran darah ini bisa lancar ke seluruh tubuh supaya kita mengurangi resiko terjadinya yang namanya kebakaran tersebut. Ya, jadi mau tidak mau nih Pak Gunawan harus merubah, harus memodifikasi gaya hidupnya, terutama pola makannya. Masyarakat yang satu ini siapa tahu bisa menginspirasi Pak Gunawan dan juga pemirsa lainnya karena sudah memodifikasi hidupnya. Kita lihat sama-sama ceritanya. Saya mempunyai keluhan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi saya adalah 180/90. Setelah saya memakai teknologi laser, saya bisa tidur lebih nyenyak. Tekanan darah saya lebih terkontrol. Sekarang sekitar 135/80. Walaupun kadang-kadang masih naik, tapi dengan rajin saya memakai teknologi laser lebih terkontrol sekarang. Kalau tadi bisa nih yang berbagi cerita, Bapak juga bisa Pak, semangat Pak. Gunawan juga bisa Pak. Bisa Pak. Ini Pak Gunawan apa yang dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita? Jadi cara menambah pengetahuan kalau minum obat itu hanya nggak sekali, 2 kali saja, harus terusnya gitu. Jangan hanya pas sakit saja gitu loh ya. Jangan hanya pas gejalanya ada. Dokter bilang sebulan habiskan, ya sebulan habiskan gitu ya. Gitu. Hati-hati ternyata dari hal sepele, kayaknya sepele gitu loh, minum obat nggak teratur, kayaknya hal yang sederhana. Kayaknya aja sepele. Ujung-ujung bisa komplikasi pemirsa. Pak Gunawan terima kasih untuk berbagi pengalaman kepada kami. Sehat selalu Pak, semangat terus Pak. Ya, baru lagi terima kasih. Makasih banyak. Iya. Nah pemirsa, tidak ada bosan-bosannya kami mengajak kepada Anda untuk rutin melakukan medical check up. Yang sudah melakukan medical check up harus rutin, apalagi yang belum. Karena banyak di antara kita yang merasa tidak perlu melakukan medical check up. Kenapa? Karena merasa aku baik-baik aja, nggak ada keluhan apapun kan. Hati-hati loh. Nah, setuju kan? Permasalahannya kita mau lakukan kapan nih? Sekarang atau tunggu sampai sakit dulu? Jangan dong, sekarang juga. Oke, kita akan segera menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu kesehatan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa, semoga saja perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga pelajaran bagi kita semua bahwa kalau ada hipertensi, ya jangan dianggap enteng. Apalagi kalau misalnya disuruh minum obat. Harus disiplin konsumsi obat sesuai dengan anjuran dari dokter Anda. Karena kalau tensi tidak terkendali, ini bisa menyebabkan banyak komplikasi, termasuk serangan stroke. Dan ingat loh, kalau serangan stroke menyerang, ini bukan hanya berpengaruh kepada satu orang saja, tapi satu keluarga ini bisa terkena dampaknya. Yuk kita jaga kesehatan kita, cek tensi kita, dan lakukan modifikasi gaya hidup untuk menjadi lebih sehat. Serta lengkapi kesehatan kita dengan memanfaatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Dan sekarang tampaknya adalah waktu yang paling tepat bagi Anda untuk memantapkan hati, bulatkan tekad untuk ambil keputusan hidup lebih sehat. Dan izinkan kami membantu Anda dengan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami dan juga mencari official store Gogomall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, sehingga Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat dokter laser bagi kesehatan Anda. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser.